Presents Visipol Podcast. Halo semuanya, balik lagi di ngobrol bareng. Gua Marcel, gue Melina di curhatan orang-orang. Nah, Fel, lu tipe orang yang kalau buka sosmed tuh sering aware gak sih sama apa yang ada di sosmed? Soalnya gue lihat nih di TikTok tuh kayak banyak banget nih anak-anak muda, apalagi kayak anak-anak SD, SMP, yang jadi mereka tuh udah, waduh berat banget kayaknya. Kayak dulu gue gak gitu-gitu banget. Ada gak sih Fel, di FVP lu kayak gitu? Ada di salah satu kasus yang pernah gue lihat itu di salah satu daerah di Banyuwangi. Anak SD ini dia melakukan tindakan bunuh diri karena dia mengalami bullying dari teman-temannya yang dikatain anak yatim. Kan kasihan banget ya sel kayak gitu. Ada begitu ya? Ada itu. Untuknya belum nongol ya kayak di FVP ya. Harus nongol itu kan Nongol di sih. aware ya. Tapi kayak kalau kita ngomongin berdodo kayak kurang seret gitu gak sih? Iya. Kita di sini udah siapin nih. Ada kakak-kakak yang cantik dan abang-abang ganti. Coba dong kakak dan abang boleh Mungkin dari perkenalan. kakak duluan. Oke. Halo semua, perkenalkan nama gue Vika Naili, tapi gue biasa dipanggil Vili. Gue dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Halo, gue Adrian Filandi, biasa dipanggil Adrian. Gue dari IKOM angkatan 20. Nah, kalau untuk Kak Fili dan Abang Adrian sendiri, pernah nggak nih kalau emang walaupun pernah nongol di FVP soal kasus begitu, tanggapan Abang dan Kakak sendiri, mental itu penting nggak sih? Apalagi untuk di umur-umur yang, wah udah kecil banget nih, apalagi kayak SD gitu. Kalau berita yang kayak tadi sih bukan cuma di FVP doang ya, di sosial media lain juga. Cuman sangat disayangkan jujur. Tapi bagusnya generasi sekarang lebih aware sama mental health. Jadi mungkin teman-teman semua yang punya mental health bisa segera meminta bantuan gitu. Tuh, dan memang benar kata Fili tadi bahwa itu sangat disayangkan gitu. Bahkan anak SD bisa bunuh diri gitu. Cuman memang saat ini sudah banyak yang aware tentang mental health. Tapi kembali lagi masih banyak juga yang menganggap bahwa mental health itu kayak sesuatu yang lebay, sesuatu yang dianggap berkaitan dengan orang yang sakit jiwa, padahal kan bukan gitu. Bener banget ya, kayak mental ini nih banyak banget diiming-iming kayak, alah mentalnya doang, ecek-ecek, ya kan sih kayak banyak banget ya? Emang di Indonesia tuh sebenarnya juga emang kasus bullying sendiri tuh sering banget terjadi, apalagi di lingkup pendidikan ya sih. Banyak banget gitu ya. Nah mungkin dari kakak sama abang nih ada nggak sih kayak pengalaman yang pernah dialami yang kurang mengenakan gitu? Mungkin dari bang Adrian dulu mungkin ya. Mengenai mental health, oke. Kalau gue pribadi pernah gitu, dalam artian pernah gue down, ada satu sisi gue down, mental gue down karena banyak banget tugas, ditambah lagi deadline dan juga ada sesuatu yang yang selalu menyuruh gue cepet-cepet gitu lah. Nah itu membuat mental gue sebenarnya down, dan gue pribadi pada saat itu jujur gue ngalamin panic attack gitu, yang dimana gue merasa kayak dalam otak gue ini banyak banget tugas yang harus gue lakuin, padahal sebenarnya itu enggak gitu. Dan menurut gue itu sangat susah untuk kita berkonsentrasi karena adanya hal itu. Ya, kalau soal begitu tuh kayak susah banget ya sih bang, karena kan kalau yang kita tahu nih mental illness ini banyak ya jenisnya, ada kayak panic attack, OCD atau kayak bipolar gitu. Nah kalau dari Kak Fili sendiri pernah nggak sih Kak ada ngalamin kayak gitu? Oke, kalau gue sendiri, gue di tahun 2020 pertengahan pas zaman COVID yang lagi naik-naik, gue didiagnosis mengidap anxiety disorder. Nah itu kepanikan yang berlebihan. Jadi kayak pengaruh COVID juga sih, karena gue ketakutan sama COVID sendiri. Jadi akhirnya gue takut sama orang-orang, gue takut bahkan di dalam ruangan yang cukup ramai itu gue takut banget. Gue pergi ke mall pun gue takut, jadi kayak gue serba takut, serba nggak tahu gue harus ngelakuin apa. Tapi untungnya gue punya kesadaran nih kalau ada yang beda dari diri gue, makanya gue coba untuk berkonsultasi sama psikolog, dan di psikolog itu gue dapet diagnosis soal penyakit gue, tapi akhirnya gue dirujuk ke psikiater untuk ngambil terapi-terapi. Dan kalau sekarang dibilang udah sembuh sih belum, gue masih tahap pemulihan. Cuman untungnya gue udah bisa nih mengendalikan stres gue udah bisa memanajemen kepanikan gue kayak gitu. Ini kayak social anxiety gitu ya kan? Kalau di keramaian tuh kayak, wah pusing banget tuh, kayak pernah banget sih ngalamin. Nah, kalau dari kakak dan abang sendiri nih, dari yang tadi bang ada kayak stres dengan tugas-tugas segala macam, dan Kak Fili dengan social anxiety-nya, kira-kira cara dari abang dan kakak untuk menanggapi, untuk melewatinya itu gimana sih? Dan pernah nggak sih kayak kepikiran gitu kayak, aduh gue pengen cabut nih dari orang-orang, gue pengen menyendiri dulu deh, entah di kamar atau kabur kemana sendiri. Coba mungkin dari bang Adrian. Oke, pernah banget, gue pernah banget kepikiran untuk menyendiri gitu. Bahkan gue ngebayangin apa gue
terbang aja ya ke satu daerah yang gue memang bener-bener sendiri, nggak ada yang kenal gue, supaya gue healing gitu. Dalam artian gue bisa menyendiri dulu untuk menyembuhkan mental gue. Cuman nggak mungkin lah ya, karena kan masalah duit dan lain sebagainya juga ya gitu. Kalau gue pribadi sih cara menyelesaikannya, gue tenangin diri dulu. Gue lepas dulu semua tugas-tugas ataupun pikiran-pikiran gue coba untuk ajak ngobrol diri gue tanya diri gue, sebenarnya ada apa sih, apa yang lu pikirin gitu. Dan gue pribadi itu di kamar ya, menyendiri tanpa siapa-siapa, dan di situ tuh gue nonaktifkan sosial media juga, gue nggak buka HP sama sekali. Jadi benar-benar dalam tahap gue mencoba untuk berkomunikasi dengan diri gue, memperbaikinya dalam diri gue, dan gue mencoba untuk membangun pikiran yang positif bahwa lu bisa gitu, lu bisa melewatin ini semua. Ini tuh masalah kecil, masih banyak masalah yang lebih gede di luar sana yang bakalan lo hadapi nanti. Kalau lo bisa ngelewatin ini, itu menjadi babak baru buat lo, menjadi batu loncatan buat lo gitu sih. Dan puji Tuhannya bisa teratasi. Jadi kalau di Bang Ade ini lebih ke mencari inner peace sendiri dulu kan. Nah kalau Kak Fili sendiri sama nggak? Kira-kira ada cara lain untuk menanggapinya? Sebenarnya gue mirip-mirip sih sama Bang Andri. Cuman karena gue ini semua kegiatan gue tuh sebenarnya dipantau sama dokter gue. Even gue kayak mau pergi-pergi itu juga dipantau sama dokter gue selama 1 minggu, gue bakal konsul gue kemana aja. Cuman dari dokter gue tuh menyarankan kayak gue lebih me time, karena biar kita tuh tahu diri kita tuh mau apa, kita jadi lebih memahami emosi dari diri kita itu gimana, terus cara menghadapi emosi itu tuh kayak gimana, kayak gitu. Mirip-mirip sebenarnya kayak pergi sendiri, terus kayak diaktif dari sosial media. Gue sampai lama sih, cukup lama waktu itu nggak main sosial media, dan gue merasa dampaknya banget kayak ternyata sosial media itu sebenarnya berpengaruh banget soal mental health gue kayak gitu. Terus kayak ajak diri lo tuh pergi ke suatu tempat yang menurut lo tenang, terus kayak gue lebih mendalami hobi-hobi gue sih, kayak baca buku, ngegambar, itu bikin diri lo relax dan juga tenang kayak gitu. Keren banget ya tips saya Bella. Nah tapi biasanya kalau dari mental health ini sudah gak asing ya, orang-orang yang kena mental health ini justru jadi korban-korban bullying nih. Ini kan kayak parah banget ya, di saat kondisi mereka lagi down malah ditambah lagi nih tekanan-tekanan. Kalau lu pernah gak sih kayak mengalami bully gitu dulu? Bully itu gue pernah sih, tapi waktu SD jangan-jangan waktu masih bocil banget yang main-main gengsi-gengsian, so gengsi gitu kan. Dulu gue pernah kayak waktu itu nggak ditemenin, cuma gara-gara gue nggak tahu salah satu brand doang, gue langsung dimusuhin. Itu kan kena mental banget ya kalau gue. Padahal apalagi waktu masih bocil tuh kayak, aduh, masa gue gak punya temen nih ya kan. Nah kalau dari Kak Fili sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih Kak ngerasa kayak karena nih merasa lagi tertekan banget sama suatu keadaan yang dimana Kakak sendiri tuh nggak bisa keluar dari zona ini ya? Itu cara Kakak nge-handle-nya tuh gimana tuh Kak? Oke, kalau soal kayak gitu gue pernah sih. Jadi kan dulu tuh gue awal-awal kuliah online sampai akhirnya tuh kita migrasi ke offline. Nah itu gue cukup susah beradaptasi sampai akhirnya waktu itu dapet giliran presentasi. Nah sebenarnya orang ngeliat gue tuh biasa aja, cuman karena emang pikiran gue yang nggak benar ini, gue mikir orang-orang tuh ngeliat gue kesel, benci, terus kayak kepala gue tuh berisik banget. Jadi kayak bener-bener tertekannya tuh tertekan itu. Nah betul. Nah gimana cara gue menghadapinya? Ya karena gue di bawah naungan si dokter ini gue dapet obat penenang. Cuman kan gak selamanya dong gue harus diganti sama obat penenang. Makanya itu gue ada terapi, biar gue tahu cara menghadapi kepanikan gue tuh kayak gimana, kayak gitu. Gue lebih kayak gue nenangin diri dulu dari keramaian. Gue paling minum air putih, terus kayak gue berpikir yang positif kayak karena semakin kita pikirin hal yang buruk itu tuh semakin bikin kita jadi berpikir macam-macam. Jadi awalnya berpikir A, jadi kemana-mana kayak gitu. Tapi kayak dari Kakak sendiri ya, kan Kakak sempat waktu itu didiagnos adalah anxiety disorder. Bagaimana sih teman-teman atau sekitar atau bahkan mungkin keluarga menanggapi hal tersebut? Oh jujur sih orang tua gue nggak tahu. Kalau gue kena anxiety awal-awal nggak tahu. Teman-teman pun nggak tahu karena emang pas gue dapet kabar itu ngedown banget, terus gue ngerasa kayak wah gue gila nih kayaknya, gue udah nggak bener nih, sempet banget mau pergi dari dunia, nggak sekali 2 kali, tapi gue cukup takut orangnya, gue gitu gitu. Jadi kayak gue lebih kayak oke, gue di kamar aja nenangin diri, terus kayak tadi dokter gue bilang memperdalam hobi gue aja kayak gitu. Nah
Dari situ gue belum cerita ke teman-teman gue, dan gue baru cerita karena gue ngerasa kalau gue diem terus kayak tiba-tiba gue panik, temen gue bingung hadapinnya gimana, temen gue nggak tahu gue kenapa sih, makanya gue kasih tahu. Tapi kayak gue kasih tahu pelan-pelan, kayak gue bilang gue bisa sembuh kok, terus kayak gue pun berharap gue sembuh gitu. Terus ini juga masih proses gini-gini bla bla bla, dan untungnya tuh gue nggak sampai di tahap rehabilitasi gitu ke RSJ karena cepat dapat penanganan gitu. Berarti masih bisa di-handle lah. Betul. Nah, aku penasaran nih, untuk Bang Adrian sama Kak Fili sendiri, kalau menanggapi atau kayak mengalami mental health down gitu, pernah nggak sih kayak dibully justru? Kayak Kak Fili tadi ingin cerita ke teman-temannya, tapi teman-temannya justru tuh kayak, apa sih lu sih, lebay banget, pasti kayak gitu doang, panic attack. Coba mungkin dari Kak Fili dulu deh. Wah, gue pernah sih cerita ke teman gue, kayak gue kena anxiety nih, dan teman gue menganggap gue gila. Aduh, ini parah banget ya. Iya, justru, dan itu teman dekat, itu benar-benar teman dekat. Jadi pas gue dapat, pas dia ngomong kayak gitu, gue cukup kaget kayak, lu kan temen gue, kok lu malah ngomong kayak gitu sih? Tapi kayak, oh ya udah mungkin memang dia pemahaman soal mental health-nya masih minim. Jadi kadang kan orang awam berpikir kalau kita kena mental health itu sepele. Nah kayak gitu, makanya pas gue tahu dia menganggap gue gila, oh ya udah nggak apa-apa. Dia mungkin belum paham gitu. Terus cara gue menanggapi dia gimana? Gue kayak cukup, oh ya udahlah. Dia nggak paham gue gitu aja. Iya, belum aware kayak gitu. Kalau dari Bang Adrian sendiri, kalau gue pribadi belum pernah sih ya, cuman lebih ke arah dibawa bercandaan gitu. Ketika sebenarnya case-nya sama Vika gitu ya, ketika kita harus ada peralihan antara online dengan offline dan ada presentasi perdana banget offline kemarin kelompok gua, itu tuh bener-bener gua overthinking parah, dan gue bener-bener kayak aduh apa ya, gimana ya nanti jelasinnya dan lain sebagainya. Dan ketika gue ngutarain kayak teman-teman gue ngelihat gue kayak panik sendiri, dia bilang ya pan sih lu kan biasa bisa untuk ngomong, kalau lu dari online tuh lu bisa lah nge-handle semuanya, biasanya lu juga yang nge-handle semuanya. Dan gue merasa kayak oh mungkin dia memang nggak kenal gue secara benar-benar gitu. Dan itu mungkin membuat gue agak down juga. Cuman untungnya meskipun begitu mereka membawa ke arah bercandaan sehingga gue agak lupa nih dengan apa yang gue rasain tadi kayak gitu. Nah misalnya ini kan kalau misalnya kayak Bang Adrian tadi nih lagi stres, pasti kan sering gak sih kan kalau saya sih gini, misalnya lagi stres kayak chat nih di grup chat, nih gimana nih presentasi besok nih, aduh stres banget. Atau mungkin kayak Kak Vika cerita ke temen tapi ternyata temennya malah gitu. Ada gak sih satu sosok nih yang ngedukung banget di saat kayak Bang Adrian lagi stres, kayak ngemangatin kayak udah nggak apa-apa, lu bisa, atau Kak Vika juga kayak udah nggak apa-apa Phil, lu bisa kok ngelewatin masalah ini. Ada cerita dari Kak Vika deh? Kalau gue pribadi ada sih, kayak segala macam hal di dunia ini gue harus cerita dia. Dan dia tuh emang teman yang suportif banget. Bener-bener kayak gue bersyukur sih Tuhan ngasih itu ke gue, kayak gue bersyukur Tuhan mempertemukan gue sama dia. Teman gue yang ini tuh kita baru kenal di kampus, terus kenalnya juga online, tapi dia udah super duper baik dan mengerti gue. Dan gue ngerasa kalau gue cerita ke dia, gue terbawa aura positif dia. Makanya gue suka cerita-cerita ke dia, karena kadang gue kalau cerita overthinking terus kayak makin dipikirin makin negatif. Sedangkan pas gue cerita ke dia, gue dapat aura positif dari dia kayak gitu. Jadi gue lebih tenang lagi kayak gitu. Kalau dari Bang Adrian sendiri ada nggak? Kalau gue pribadi punya dua. Yang pertama Tuhan dan diri gue sendiri. Karena bukan lebay, bukan apa ya. Karena gue pribadi tuh orangnya tertutup parah gitu. Gue paling nggak bisa menceritakan, mengutarakan apa yang gue pikirkan, apa masalah gue, karena gue merasa kayak gue menceritakan masalah gue malah membebani mereka kayak gitu. Dan itu tuh membuat gue mengkeep semua masalah yang ada di diri gue, sehingga ya itu tadi gue hanya punya dua, Tuhan dan diri gue sendiri untuk bisa nyemangatin gue. Apalagi diri gue bener-bener kayak gue ngobrol sama diri gue, itu tuh saat ini yang menjadi obat buat gue sih kayak gitu. Tapi kalau dari Bang Adrian sendiri tadi yang aku mau mention ke belakang dikit yang soal bercanda, pernah nggak sih abang kayak sakit hati sama bercanda teman abang sendiri gitu? Itu gimana tuh abang menghandle-nya? Sakit hati pernah sih, pasti pernah. Cuman gue apa ya, karena gue merasa dia juga bercanda dan gue mungkin sakit hati di situ hanya beberapa saat doang gitu. Gue tipe orang yang
nggak punya dendam, bukan sombong loh ya, bukan sombong. Gue tipe orang yang nggak bisa mendendam. Gue juga bingung kenapa orang lain kayak kalau ada punya masalah tuh yang masalah sama dia tuh dendam banget. Gue tuh nggak bisa gitu karena gue merasa karena kalau dia ngomongin gue lagi dan kita ngobrol bareng lagi ya kayak biasa aja, gue kayak udah ngelupain rasa sakit hati itu gitu. Kalau dari Kak Vika ada nggak kayak pernah nggak sih kayak misalkan lagi dibully nih, misalkan lu baik Phil, masa kayak gitu doang, stres gitu loh. Tapi pernah nggak sih ada rasa kayak lu nggak tahu apa, gue pengen banget dendam gitu, kayak pengen apalagi Kak Vika ini kan cutting ya, ada tingkat, pengen ngebalesinnya itu pelampiasannya justru ada tingkat gitu, ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Gue nggak ada sih jujur, karena gue berpikir mungkin orang bilang gue lebay, bilang gue ini itu karena dia belum paham aja dan belum merasakan. Iya. Dan kayak kalau misalnya dia paham pun pasti dia punya perspektif sendiri gitu loh. Jadi kayak gue juga nggak bisa maksa orang itu buat paham sama kondisi gue. Jadi kalau misalnya memang gue dikatain lebay lah, terus bercandanya kurang, gue nggak masalah sih, karena ya di pikiran gue dia belum paham mungkin kayak gitu. Kalau dari Bang Ade kayak udah sempat bilang sih sebenarnya kayak nggak ada, tapi masa iya sih Bang nggak ada rasa sedikit gitu kayak buat ngebales. untuk ngebales. Mungkin sakit hati ada ya Bang? Sakit hati ada. Sakit hati. Ngebales enggak sih, cuman nggak tahu ya ini pernah terpikir atau enggak. Cuman sejauh ini kalau kepikiran ngebales hanya berangan-angan, andai aja dia ngerasain apa yang gue alami gitu. Iya, sekedar itu. Kalau sampai ngebunuh ngapain enggak? Atau kayak dendam yang benar-benar gak suka banget itu belum pernah sih. Soalnya aku ada cerita lucu nih, izin ya. Dulu aku pernah dibully nih sama temen aku. Wah itu aku sakit hati banget. SD 6 tahun aku dibully. Wah itu kan udah membekas banget. Kalau orang-orang bilang sama tuh kayak akar pahit, akar pahit. Nah di SMP tuh kok kayak kepikiran kayak, wah kalau mau ketemu gue pukulin nih. Soalnya karena posisinya emang badannya setengahnya saya, jadi tapi bisa ngebully, dia juga bingung kalau dia bisa bully saya gitu kan. Tapi pas ketemu di SMP, tiba-tiba dia malah ngajak baikan gitu, kayak bilang, Sel apa kabar? Sorry ya, basa-basi kayak, sorry ya dulu kalau gue gini-gini. Jadi saya tuh kayak mikir, aduh, hilang nih. Kok ngapain tuh tiba-tiba kayak nggak ada yang dulunya kayak pengen balas dendam, tiba-tiba udah hilang gitu. Ya lo pernah juga kayak dendam, tiba-tiba kayak Kepikiran doang sih, paling kayak kepikiran doang kayak tadi Bang Adrian ngomong, kayak pengen aja nih orang ngerasain apa yang kita rasain kan. Cuman ya balik lagi, kita pasti punya hati nurani, kita pada akhirnya akan luluh juga ya apalagi kalau aku udah minta maaf gitu ya, pasti kita kayak udah clear nih berarti ya. Udah minta maaf gitu. Nah, buat terakhir nih kali ya, buat Bang Adrian sama Kak Fili nih, ada nggak sih harapan buat teman-teman di sekitar kita, entah korban bully atau buat teman-teman kita yang pernah melakukan tindakan bully tapi dia nggak sadar gitu, ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Oke, kalau gue pribadi mungkin harapan gue sih buat khususnya buat teman-teman semua yang merasakan saat ini mentalnya lagi down ataupun lagi di posisi dimana dia lagi dibully, dijauhin dan lain sebagainya karena ada kelainan sesuatu atau perbedaan gitu, tetap semangat itu pasti, dan tetap mencoba untuk berpikiran positif meskipun itu nggak mudah gitu, meskipun banyak hal yang membuat lu down, yang membuat kita kayak ngerasa nggak berharga hidup di dunia ini. Tetap aja mencoba untuk membangun pikiran yang positif dan mencoba untuk ngajak ngobrol diri lu harus kenalin dulu siapa diri lu. Mungkin bisa jadi kita berada di posisi itu dan kita tidak bisa menghandle-nya karena kita belum mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika kita udah mengenal pasti siapa diri kita pasti akan tahu gimana cara mengobati hal tersebut. Dan buat lu semua yang suka membuli gitu ya, gue harap sih mudah bertobat ya. Mudah-mudahan cepat bertobat, karena itu tuh lu sekedar walaupun lu nganggep itu bercandaan tapi dampaknya besar banget buat yang lu katain itu gitu. Dan walaupun dan belum tentu nanti lu selalu berada di posisi si pembuli, bisa jadi lu berada di posisi yang dibully dan lu akan tahu gimana rasa sakitnya itu. Kalau dari gue sendiri, teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya merasa ada yang nggak enak nih dari dia dan ada yang nggak beres, segera cari pertolongan, entah itu ke teman, ke keluarga, atau memang langsung ke dokternya aja gitu yang benar-benar paham gitu. Karena kalau makin dibiarin itu malah takutnya makin parah ya. Jadi segera cari pertolongan dan kayak jangan pernah berpikir
ke psikolog itu mahal karena sekarang ada BPJS guys, psikolog murah, nggak bayar. Jadi tenang aja teman-teman, pemerintah juga udah aware banget sama kesehatan mental dan kayak kalau kitanya sehat mental, kita mau ngelakuin apa aja tuh enak. Jadi kayak kita punya fisik sehat, tapi kalau kita punya masalah mental illness itu kita mau melakukan apapun nggak bisa dan kita tuh merasa negatif kayak gitu. Ajak diri buat ngomong, terus kayak maafin semua kesalahan di masa lalu, entah itu kalian kepada orang lain kepada kalian, atau kalian ke diri kalian. Bener-bener ajak ngobrol diri kalian, ngertiin diri kalian, terus apresiasi diri kalian selama satu hari itu, kayak kalian udah melakukan yang terbaik walaupun dalam satu hari itu tuh kalian merasa kayak wah kurang ini kurang itu. Setiap manusia punya kekurangan, jadi jangan pernah takut, dan kalau misalnya ada kekurangan ini itu ya kalian coba perbaiki kayak gitu loh teman-teman. Terus kalau untuk para pembuli, dengerin nih para pembuli-pembuli gitu. Mungkin yang dulu bully Kak Fili, dunia itu berputar ya, kalian tidak selamanya di atas kayak gitu. Mungkin kalian ngebully sekarang, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan kalau kalian punya anak kalian dibully gimana? Betul. Pasti ada lah ya. Karma itu ada, makanya ada. Iya betul. Dan kayak apa sih fungsinya? Iya kan? Kayak apa sih fungsi kalian? Apa kalian punya kepuasan sendiri dengan menghakimi orang? Berarti kalian yang nggak beres. Kayak gitu, udah manas banget. Kalau udah on air nih kayak harus di klip di TikTok nih. Ini bisa di-klip bisa lihat tertekan. Iya kalian yang tidak beres. Untuk kalian yang merasa tertekan, kalian nggak sendiri. Ada banyak orang tertekan di sini. Terus kayak teman-teman nih yang korban bullying, kayak jangan pernah takut. Kayak kalian di sekolah cepat aduin ke guru. Jangan pernah takut untuk ngelakuin hal itu, karena guru itu kan orang tua kalian, dan guru juga pasti aware lah, pasti care sama kalian. Jadi jangan pernah takut. Terus kalau kalian dapat ancaman, gak usah takut, karena itu mereka cuma berani ngancem. Mereka tuh sebenarnya nggak berani bertindak kayak gitu. Karena bisa jadi yang pembuli itu sebenarnya mentalnya lagi Betul, down kayak gitu. Dia butuh perhatian. Betul, dia butuh sesuatu untuk dijadikan objek emosi dia. Ada satu lagi nih, aku kayaknya mau nanya nih ya. Tadi kan Kak Fili sempat mention tentang BPJS. Kita sekarang maksudnya udah dapat dari pelayanan dari pemerintah. Kalau misalnya kita bisa ngecek mental kita dengan BPJS, emang itu udah tersebar luas kah atau gimana? Jadi awalnya memang gue ke psikolog itu bayar ya, karena gue nggak tahu ada BPJS dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue tahu info kalau misalnya psikolog itu bisa dibiayain sama pemerintah. Jadi kalian tuh cuman bawa kartu BPJS, kalian ke puskesmas terus bilang mau ke poli jiwa atau mau ke psikolog. Karena sekarang tuh puskesmas tuh udah berkembang, udah bagus banget, dan kayak pelayanannya juga bagus banget sih menurut gue. Jadi nggak ecek-ecek, bener-bener sama kayak bayar. Jadi kalian tuh nggak perlu takut. Terus kan banyak banget ya orang mikir, aduh ngapain sih BPJS mahal, mending misu-misu di Twitter gitu. Itu sebenarnya memang legakan, cuman takutnya tuh memang ada masalah lainnya gitu, dan jangan pernah self diagnose. Itu bahaya. Kalau di Twitter gitu kayak kadang malah justru bukannya didukung, malah tambah dibully lagi nih yang makanya. Tapi saya jujur baru tahu, ternyata BPJS bisa. Saya pikir emang psikolog itu mahal, makanya banyak yang datang gitu. Gue pun baru tahu November kemarin, dan baru gue coba November kemarin, dan menurut gue itu bagus sih pelayanannya. Kayak kita disuruh kontrol per minggu, terus kayak kita dikasih terapi, kita dikasih tahu gimana caranya menghandle emosi kita juga dapat pelajaran gitu. Terus kayak tadi self diagnosis itu nggak baik. Kalau kalian lihat nih di TikTok atau Twitter ciri-ciri bipolar ini, terus kalian merasa gue banget gitu, langsung self diagnosis. Jangan pernah merasa kayak gitu, karena sebenarnya jujur ya guys, lihat banget nih gitu ya. Senang ya, kalau punya penyakit mental tuh nggak enak. Jadi kalian tuh jangan berlomba-lomba buat punya penyakit mental kayak gitu. Kalian ini udah senang banget ya, kayak pemerintah tuh udah aware nih, udah enak lah ya, udah mengayomi. Jadi tuh kalian perpanjang BPJS-nya untuk betul, harus wajib ya. Dan yang belum buat wajib buat. Yang belum buat cepat buat di kecamatan ya guys. Pemerintah bisa sponsor kita. Itu dia mempromosikan BPJS ya. Iya. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya dari obrolan kita hari ini. Kan di belakang tuh produser udah hemat-hemat tuh. Kita udah terlalu makan waktu kita banyak harus kayaknya. ini banget ya, closing banget nih. Mungkin terima kasih buat Terima kami ini kasih Bang banget, Adrian Kak udah jawaban-jawabannya tuh unexpected banget ya. Satu statement penutup. Oh boleh ya, Pak tadi. kata-kata hari ini. Terakhir mungkin menyangkut tadi mental health ya. Buat kita semuanya jangan pernah menganggap pergi ke psikolog itu adalah gila gitu. Itu banyak banget statement ataupun pemikiran kalau pergi psikolog itu gila, dan
itu akan berdampak juga pada kita. Jadi seperti tadi ada pengalaman juga dari Vili bahwa psikolog itu bukan hanya sekedar kita gila, tapi kita bisa berkonsultasi banyak hal ya, Vil. Karena pada dasarnya tuh manusia cuma mau didengar. Betul, itu sih. Oke. Kalian ini wajib catat nih kata-kata ini nih, karena harus kalian kalau perlu kalian catat di kertas panjang gitu. Obrolan kita hari ini Nah, tuh itu kayaknya penting banget, Iya, penting iya. banget. Berbobot. Biasanya nggak berbobot. Biasanya kayak Nggak berbobot. Itu kayak berbobot banget untuk orang-orang yang istilahnya itu mereka minoritas gitu kan, karena mereka kurang dipandang atau kurang diperhatikan. Pokoknya jangan pernah self diagnose. Betul. Karena sekarang udah ada BPJS, udah gampang aja. Nggak diperpanjang. Ke puskesmas aja. Panjangnya gampang kok, gampang kan? Gampang. Mari bersama-sama kita buat BPJS. Jadi mungkin sekian dulu kali ya teman-teman buat obrolan kita hari ini. Pokoknya jangan lupa selalu stay tune di Noise dan di Spotify. Jangan lupa juga stay tune di YouTube-nya Senat Mahasiswa dan pastinya di IG-nya Visipod juga lah. Betul banget. Jadi Sekian dari kami. sekian dari kami, gue Karina. Gue Marcel. See you on the next episode. Bye. F Pods Visipol Podcast.